tergoda untuk kemudian turun. Kita turun aja yuk, daripada nggak kebagian sama sekali nanti. Ya kalau dikasih, kalau enggak, ya kalau mereka rela berbagi, kalau enggak gimana? Sebelum perang dimulai, Rasulullah SAW menunjuk ke arah gunung ini, yang kemudian nanti akan disebut sebagai Jabal Rumat, gunung para pemanah. Disitulah Rasulullah menempatkan barisan backup, barisan penjaga yang terdiri atas 70 pemanah terbaik untuk mengawasi musuh, pergerakan musuh, dari mana mereka akan menyerang dari titik lemah, mereka harus menghalanginya dengan serbuan panah-panah mereka. 70 pemanah terbaik ini dipimpin oleh Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Naiklah beliau bersama 70 sahabat lain ke atas gunung ini, dan Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Jubair dan teman-teman ini, apapun yang terjadi di bawah, kalau belum ada perintah turun langsung dari saya selaku komandan, kata Nabi SAW, jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun. Kaum muslimin dengan gagah berani, ya, berhasil memukul mundur pasukan intinya Abu Sufyan bin Harb. Pasukan Abu Sufyan tercerai-berai, tidak karu-karuan, hancur, dipukul oleh pasukan utama kaum muslimin. Barang-barang mereka banyak ditinggalkan. Ada unta, pelana-pelana. Bapak Ibu jangan bayangkan pelana itu harganya murah, pelana itu mahal. Pedang-pedang yang bagus-bagus, ya, ada yang sarungnya terbuat dari emas dan lain sebagainya. Berbagai atribut termasuk kemudian baju besi ditinggalkan, berserakan. Sehingga kaum muslimin yang di bawah gitu ya, itu mulai mengambil barang-barang ini yang disebut sebagai salep atau rampasan perang dari musuh yang berhasil dibunuh. Mereka ada yang ngambil, wah dapat baju besi bagus, ada hiasannya terbuat dari emas, terbuat dari perak, wah dapat pedang, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Dapat begitu banyak rampasan perang yang luar biasa berharga. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu ada di atas, ngeliatin teman-teman yang di bawah sudah dapat banyak barang. Bapak Ibu ada di atas, yang di bawah sudah dapat banyak barang. Pengen nggak, Bu? Naluriah manusia jadi pengen, Bu. Wah, yang di bawah udah panen itu. Kita kok belum dapat apa-apa di sini, jaga-jaga terus nih, gimana nih? Maka ketika itu, sebagian sahabat tergoda untuk kemudian turun. Kita turun aja yuk, daripada nggak kebagian sama sekali nanti. Ya kalau dikasih, kalau enggak, ya kalau mereka rela berbagi, kalau enggak gimana? Turunlah sekarang. Akhirnya kemudian sebagian mereka pamit sama Abdullah bin Jubair, kami turun ya. Enggak, kata Abdullah bin Jubair, enggak boleh turun. Rasulullah mengatakan kepada kita, jangan ada yang turun sebelum diperintahkan beliau secara langsung. Tapi perangnya udah selesai, musuhnya udah kabur, udah nggak karu-karuan begitu, udah aman ini, turun. Akhirnya mereka berduyun-duyun turun, yang bertahan di atas tinggal 6 atau 7 orang, Pak. Yang lain turun semua. Akhirnya ketika mereka turun ini ikut memunguti barang-barang rampasan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Quraisy punya pasukan berkuda cadangan yang sangat kuat, dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang waktu itu belum masuk Islam. Khalid bin Walid melihat pasukan pemanah turun, dia punya celah untuk menyerang dari belakang. Bagaimana? Pasukan berkuda ini digerakkan menyamping, kemudian memutar, dan kemudian posisinya berada di belakang pasukan Nabi SAW. Semua pasukan Nabi SAW yang semula berada dalam keadaan menang gilang gemilang itu, kemudian berada dalam keadaan yang sangat, ada orang yang sangat mengharapkan ridha Allah dan menggunakan semua yang dia punya di tubuhnya untuk mendapat ridha Allah itu. Lagi-lagi namanya Talha bin Ubaidillah, di mana ketika itu Talha bin Ubaidillah dengan tubuh yang sudah berlumuran darah karena lukanya itu, melihat peluang amal saleh terbaik. Apa yang dilakukan Talha?